Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2021, Jumat malam Sabtu, di sela-sela waktu kami saya bersilaturahmi, itu pun ada yang dikontenkan dan tidak dikontenkan. Pada kesempatan kali ini tujuan masih langkah yang konsisten, insya Allah langkah ruqyah nambah baraya ini untuk menjelaskan dan memperjelas, sekaligus mengingatkan dan memberi peringatan tentang kejadian yang masih hangat. Mungkin baraya masih ingat di pikiran ketika melihat kejadian yang menimpa kepada seorang anak yang tak berdosa yang beralamatkan di Kampung Ciboboko, Desa Talagasari, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Ini baraya perlu tahu, jangan sok tahu, istilah seperti itulah. Perlu tahu, jangan sok tahu kejadian yang sebetulnya atau kronologis sebelum keluarga pasien datang ke Kang Cecep. Jadi waktu itu Kang Cecep kedatangan bapaknya almarhum, semoga saja dia ditempatkan di surganya Allah, amin ya robbal alamin. Dia sudah mengalami koma 4 hari 4 malam. Nah, di sini saya bertanya, sebetulnya apa yang terjadi? Ditanyakan ke bapaknya anak tersebut, lalu dia menceritakan kejadian atau kronologis kejadian sebelum dia mengalami koma 4 hari 4 malam. Bahkan sebelum dia jatuh sakit, awalnya dia awal sakit, mungkin baraya perlu tahu awal sakitnya dia, kalau menurut Sunda mah cungkelik cungkedang, apa itu jodang, cungkelik cungkedang, kukudaan. Tiba-tiba dia jatuh, lalu dia mungkin kena kepukul juga wilayah belakang tubuhnya, sampai akhirnya dia mengalami sakit. Cuman yang anehnya ketika sakitnya itu, setelah mungkin berupaya secara medis sudah, termasuk takut ada tulang-tulang yang ternyata semua mulus, tidak ada apa-apa. Bahkan akhirnya setelah ke medis yang jawabannya menurut medis lambung, bahkan terus lambung sampai akhirnya mungkin keluarga, terutama bapaknya Naila tersebut, punya inisiatif sehingga minta bantuanlah kepada orang yang dikatakan mampu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai akhirnya beberapa orang, bahkan ada keanehan, kejadian yang aneh di luar di luar medis. Soalnya yang dirasakan oleh waktu itu, katanya menurut cerita bapaknya yang dirasakan Naila, saya rasa kepalanya dipukul-pukul, bahkan banyak mimpi-mimpi yang aneh di luar logika. Pada akhirnya dia dipertemukan dengan seseorang yang mungkin itu Kang Cecep tidak akan sebut namanya, bahkan walaupun tahu sebetulnya alamatnya juga. Dia mengatakan kepada bapaknya Naila, itu pun keluarga tidak tahu semua cerita yang sebetulnya. Ini sebelum koma 4 hari 4 malam. Menurut dia, kalau menurut Sunda bahasana seperti kira urang rabut jina anu aya di Naila gitu kan, urang rabut jina. Berarti Naila waktu itu soalnya kerasukan, mungkin menjerit atau mungkin bagaimana lah. Otomatis masalah keluarga tidak tahu apa-apa, dia mengizinkan juga. Tapi ini, maaf Kang Cecep tidak menyalahkan Anda, tidak menyalahkan keluarga. Ini bukan saatnya waktu saling menyalahkan, justru sekarang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Waktu itu ketika bahasanya dirabut, tiba-tiba setelah bahasan dirabut jinnya, Naila tidur pulas. Ini harus tahu baraya nih, tidur pulas. Sempatlah di pikiran bapaknya merasa gembira, yang tadinya mungkin menjerit apa, tiba-tiba Naila tidur pulas. Terus dia bilang nanti jam 6 dia akan bangun. Ternyata ditunggu jam 6 Naila masih tidur pulas. Dia berkata lagi nanti jam sekian, nanti jam sekian. Pada akhirnya
sampai koma 4 hari 4 malam yang ujungnya ya meninggal. Itu cerita singkat kronologis kejadian sebelum koma 4 hari 4 malam. Lalu setelah itu mungkin entah tahu dari siapa bapaknya dia minta bantuan untuk Kang Cecep, bahkan Kang Cecep juga di sini habis-habisan, bahkan waktu itu Denaila masih di Puskesmas Banjarwangi, bahkan mau dirujuk ke Garut. Setelah bermusyawarah, termasuk Kang Cecep menyimpulkan cerita bahwa ini bukan cerita biasa, ini ada sambungan dengan urusan ruh. Seolah ada kejadian ketika bahasa dirabut kuno bisa Denaila nya koma, itulah ada kaneh. Setelah mungkin kesepakatan apapun yang terjadi kata Kang Cecep, nanti semoga Allah membukakan jalan yang tidak jadi fitnah. Singkat cerita, Kang Cecep berangkat bersama tim ke tempat tinggalnya Denaila. Alhamdulillah, mungkin Baraya bisa lihat di konten yang sebelumnya, ketika di tempatnya banyak yang membaca ayat-ayat Allah, sholawat, istighfar. Bahkan di waktu itu tiba-tiba ada hadamnya leluhur Denaila, Karuhun kalau menurut Sunnawa, yang tiba-tiba di luar prediksi merasuki seseorang yang tadinya pada itu merasa sakit hati katanya. Bahkan itu tidak dikontenkan. Kenapa sakit hati? Karena merasa majikannya tidak pernah didoakan oleh anak keturunan tersebut. Tapi pada akhirnya dia membantu sehingga masuk memaksa terhadap seseorang ingin membantu. Bahkan Kang Cecep mempersilahkan kepada khodam tersebut untuk membantu bagaimana caranya sehingga Denaila yang tadinya sehat berharap sehat kembali. Ternyata mungkin Baraya tahu ketika sudah menggabungkan Kang Cecep bermacam cara dengan bacaan-bacaan kalamullah, doa, tasbih, takbir, bahkan bantuan khodam leluhurnya dipersilahkan, walaupun akhirnya ada amanat-amanat. Intinya jangan melupakan nenek moyang itu, Bapak Akinin Uyut Bojang Ngawaren yang telah meninggal. Kalau bisa dari sekarang ke depan didoakan, itu amanat. Bahkan ada amanat-amanat lain yang tidak dikontenkan. Waktu itu tepat Denaila lahir hari Selasa malam Rabu pukul 7:08 pas kata keluarga. Bahkan waktu itu juga pas Selasa menjelang pukul 8 malam Rabu. Bahkan Kaca menghadirkan Mak Paraji yang waktu itu melahirkan Denaila. Kalau sekarang kan bidan, itu ada waktu itu. Bukan Kaca membuktikan lewat Mak Paraji tersebut, minta bantuan menyatukan doa. Sehingga waktu itu sebetulnya sudah ada, ketika ada Mak Paraji, sudah ada detak jantung sebetulnya. Sudah ada detak jantung yang seolah-olah ada kehidupan. Cuman anehnya Denaila masih tetap tidak ada reaksi kehidupan. Maka kembali Kanca menanyakan kepada bapaknya Denaila tentang siapa sih sebetulnya yang bahasanya merabut jinnya sebelum Denaila koma. Lalu dia menjelaskan secara panjang lebar, bahkan saksinya banyak waktu itu. Alamatnya, namanya jelas, cuman Kang Cecep dalam kesempatan tidak akan menyebutkan namanya. Bahkan keluarganya pun juga sebetulnya ini tidak usah dibahas, tapi ini masalah yang perlu diselesaikan juga. Waktu itu Kang Cecep bertanya, ketika yang anu ngarabut tadi eta pakai benda henteu gitu. Ternyata dia mencabut atau mengeluarkan bangsa jin waktu itu pakai benda pusaka. Nah, Kang Cecep waktu itu punya pemikiran kesimpulan, tinggal satu cara menghadirkan orang tersebut seolah kita pinta pertanggungjawabannya, bongan gara-gara manehna nyabut bangsa jin eta make benda pusaka eta. Anu takutnya di luar kontrol ada kodam barang yang seakan mengambil ikut serta berperan sehingga anu basa ngarabut cuk majikannya nya milu ngarabut sehingga akhirnya Denaila koma 4 hari 4 malam. Sampai sekarang mungkin Baraya tahu kejadian di konten yang sebelumnya itu. Bahkan sepakat waktu itu mau dijemput, walaupun sebelumnya ada alasan tidak siap datang. Mungkin ketika waktu itu ingat Kang Cecep
hujan lebat, terus keluarga pasien sudah menyiapkan kendaraan untuk menyambut orang tersebut, ternyata Allah menjawabkan lain. Mungkin ini yang terbaik dari Allah. Waktu itu tiba-tiba Mak Paradi dan seorang ustadz yang menunggu Dek Naila, Kang kesini lalu Kang saya mendekati. Ternyata ketika dilihat tepat jam 8 waktu itu, Dek Naila ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan akhirnya yang menjemput pun tidak jadi. Walaupun waktu itu kejadian di bawah prediksi, kondisi keluarga yang bapaknya tiba-tiba tidak sadarkan diri, ibunya, neneknya, termasuk teman-teman Dek Naila waktu itu, banyak kejadian-kejadian yang tidak dikontenkan. Akhirnya mungkin Kang Cecep bisa menyimpulkan dari semua ini supaya tahu baraya di mana saja berada. Hikmahnya ini bukan masalah saling menyalahkan, justru bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Buat Anda yang percaya bahwa genggaman itu punya kekuatan, kalau bisa ini Anda harus bersyukur sebetulnya. Pihak keluarga sebetulnya ini jangan dibuka. Anda harus bersyukur. Seandainya keluarga tidak menerima, ini takdir Allah. Bisa saja Anda dituntut gara-gara anjen sebetulnya mah lamun kadinya mah. Gara-gara dirabutnya akhirnya nepika Dek Naila cek sunama. Mawat lah gitu. Sebetulnya ini Anda sebetulnya harus bersyukur, bahkan mari sama-sama dari sekarang untuk memperbaiki kesalahan, menambah kekurangan, mengistiqomahkan jalan yang diridhoi Allah. Silahkan tolong menolong itu lanjutkan, cuman caranya kalau bisa Anda jangan percaya terhadap benda. Benda bukan Tuhan, apalagi Tuhan. Sekali lagi, saya tahu nama Anda, alamat Anda. Justru Anda harus bersyukur sebetulnya. Keluarga ini sebetulnya jangan diungkap. Keluarga sudah menerima. Seandainya keluarga tidak menerima, bisa saja Anda terlibat dengan kejadian yang menimpa Dek Naila. Ini semoga jadi hikmah buat semua. Jangan sampai gara-gara teu apik aya efek anu teu boga dosa ka bawa kunu baroga dosa. Semoga saja Dek Naila yang sekarang sudah tenang ditempatkan di surganya Allah, dan ini semoga jadi hikmah khusus buat diri, keluarga, lingkungan semua. Jangan sampai hal yang seperti ini terjadi di mana saja berada. Cukup mungkin penjelasan sekaligus menjelaskan, memperingatkan sekaligus memberi peringatan. Semoga ini ada hikmah yang bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Jangan lupa dukung terus channelnya Kang Cecep Mandala dengan cara like, share, komen, subscribe. Semoga ini jadi kebaikan buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.